Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 Praktikum Bioinformatika kelas KBI angkatan 2020. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara melihat pathway di KEGG. Sebelumnya kami mendapatkan bagian mengenai pathway dari tyrosine metabolism. 421020. Perkenalkan, saya Fauziah Nur dengan nomor NIM 2010421019. Perkenalkan, nama saya Rahani Revela Sesa dengan nomor BP 2010421026. Baik, sebelumnya kita akan membuka website KEGG terlebih dahulu untuk sebelum kita melihat tyrosine metabolism. Oke, baik. Sekilas terkait dengan KEGG. KEGG ini merupakan sumber basis data untuk memahami fungsi dan utilitas tingkat tinggi dari sistem biologis seperti sel, organisme, dan ekosistem. Dari informasi tingkat molekuler, terutama kumpulan data molekuler skala besar yang dihasilkan dari pengurutan genom dan throughput tinggi lainnya. Untuk kelompok 2 sendiri itu mendapatkan tyrosine metabolism. Selanjutnya kita mencari tyrosine metabolisme itu pada KEGG pathway. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik metabolism. Setelah kita klik metabolism, kemudian kita scroll ke arah bawah untuk mencari tyrosine metabolism pada opsi amino acid. Kemudian kita klik tyrosine metabolism. Nah, setelah kita mengklik tyrosine metabolisme tadi pada opsi amino acid metabolism, maka akan ditampilkan pathway dari ini tyrosine metabolism. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Baik, terima kasih Andini. Jadi seperti yang kita tahu, tyrosine metabolism ini adalah salah satu metabolisme dari asam amino. Berikut adalah pathway dari metabolisme tyrosine. Nah, untuk pathway ini bisa kita edit skalanya, ukurannya sesuai yang kita inginkan, ini 80, 50. Nah, kemudian biasanya di bagian atas ini ada show description, tapi di sini tidak ada show description. Jadi kita akan jelaskan aja sendiri. Jalur metabolisme tirosin bisa dilihat pada PubChem. Nah, jadi pada dasarnya jalur metabolisme tirosin menggambarkan banyak cara di mana tirosin dikatabolisme atau diubah untuk menghasilkan berbagai macam molekul penting secara biologis. Secara khusus, tirosin dapat dimetabolisme untuk menghasilkan hormon seperti tiroksin dan triodotironin, atau dapat dimetabolisme untuk menghasilkan neurotransmitter seperti L-dopa, dopamin, adrenalin, atau
noradrenalin. Tirosin juga dapat berfungsi sebagai prekursor pigmen melanin untuk pembentukan koenzim Q10. Selain itu, tirosin dapat dikatabolisme sampai ke fumarat dan asetoasetat. Nah, kembali ke pathway tadi, secara spesifik kita juga dapat mengatur pathway mana saja yang mau kita lihat. Misalnya kita mau melihat tyrosine degradation, kita centang pada bagian ini dan muncullah pathway yang menunjukkan kalau ini adalah langkah-langkah dari tyrosine degradation. Kemudian untuk kotak-kotaknya ini merupakan gen, molekul ataupun protein yang terlibat dalam metabolisme tirosin. Untuk penjelasan mengenai gen-gen yang akan digunakan dalam metabolisme ini akan dijelaskan oleh Val. Dikembalikan. Oke. Terima kasih banyak Lala, mungkin langsung saja. Nah, kita bisa setelah kita melihat tirosin metabolisme ini, kita bisa juga mendownloadnya dengan mengklik image file nantinya apabila ingin melihat gambar yang lebih jelas. Namun di sini kita lebih memfokuskan kepada nama gen-gen atau molekul senyawa atau zat yang kimia, senyawa kimia atau enzim dan juga protein yang terlibat dalam pathway ini. Nah, untuk melihat informasi tersebut, kita bisa mengklik angka yang ada di pathway ini. Nah, misalkan di sini ada L-tirosin. L-tirosin itu berada pada 1.11.1.8. Mungkin bisa diklik dulu untuk yang pertama. Nah, setelah melihat dan setelah mengklik tersebut, maka akan muncul seperti tabel berikut ini, bahwa disebutkan nama gennya itu tiroid peroksidase, yang mana tiroid peroksidase ini simbolnya itu TPO dan memiliki yang berhubungan dengan penyakit tiroid dishormonogenesis. Nah, mungkin bisa ke bawah. Untuk gen-gen yang terlibat itu ada HSA, PTR, PPS, mungkin ke bawah lagi. Nah, di sini juga terdapat contoh referensi-referensi yang ada di dalamnya, yaitu ada tiroid peroksidase, glikolisin, kemudian ada juga yang untuk referensi yang lainnya seperti struktural dan fungsional aspek of tiroid peroksidase. Kalau untuk enzimnya ada enzim iodidat peroksidase, tiroid peroksidase, iodoxaperidase, iodexperoksidase, tirosin iodinase, tiroperoksidase, dan tiroksin iodinase, TPO dan iodinase. Mungkin bisa ke sampingnya lagi, kembali ke KIGG lagi. Nah, jadi ada jenis angka yang lain di sini, yaitu ada 2611. Mungkin bisa diklik 2611 dan 2615 nantinya. Mungkin kita ke 2611 dulu. Untuk 2611 kita bisa melihat namanya, yaitu aspartate aminotransferase transferase dan sitoplasmik. Untuk pathway yang terlibat yaitu ada arginin biosintesis, alanin, dan lain-lainnya. Mungkin bisa ke bawah lagi, scroll ke bawah. Nah, kita juga bisa melihat brightnya di sini. Mungkin ke bawah lagi lah, ke bawah lagi. Nah, ini ada gen yang terlibat, ada referensinya juga. Nah, selain itu juga ada, mungkin scroll ke bawah lagi lah, juga ada aspartate aminotransferase dan mitokondrial. Nah, itu juga banyak, kita bisa mendapatkan beberapa informasi setelah mengklik gen-gen tersebut, mengklik angka-angka tersebut. Nah, mungkin kembali ke KIGG di pathway lagi. Selanjutnya bisa kita klik 2615.
yang terlibat ternyata masih tirosin aminotransferase. Untuk pathway-nya ada ubiquinone and other terpenoid quinase bindahase dan lain-lain. Untuk penyakitnya itu ada tirosinemia dan banyak informasi lagi yang bisa kita dapatkan, baik itu Bright, referensi, Gen, dan juga ada yang lain lagi yaitu aromatic amino acid aminotransferase dan 2 aminoadipase transminase. Itu juga memiliki informasi yang sama seperti pathway, modul, Bright. Oke. Mungkin bisa ke bawah lah, mungkin masih ada enzimnya. Nggak apa-apa. Baik, mungkin itu aja dari saya. Jadi kita bisa melihat nama-nama gen. Itu kan di sini dapat dilihat ada L-tirosin, trichodonitrosin dan lainnya. Itu bisa dengan mengklik angka-angka yang berada dalam peta-peta ini, dalam peta persegi ini. Oke, mungkin sekian. Untuk pembacaan pathway-nya itu bisa dilihat dari kiri, yaitu dari L-tirosin nantinya sampai ke paling ujungnya, yaitu ada dari citrat cycle. Oke, mungkin itu saja dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Raihanir dan Fauzia atas penjelasannya terkait penggunaan dari KEGG untuk melihat metabolisme dari tirosin. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk penjelasan tirosin metabolisme. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.